Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernah ngerasa gini nggak? Udah baca doa Nabi Sulaiman. Rabbil firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah baca 40 hari, udah baca 1000 kali, tapi kok rezeki gini-gini aja? Kok nggak jadi sultan ya? Sini kita duduk, tarik nafas dulu. Masalahnya bukan ada di doanya, bukan di doa Nabi Sulaiman. Masalahnya ada pada diri kita. Banyak orang berzikir, tapi sedikit ingat. Kita ini masuk yang mana? Zikir di lisan, tapi hati lagi mikirin cicilan. Lisan manggil Allah, tapi hati manggil dunia, ya nggak nyambung. Terus ditambah lagi, mulut kita masih sering mengucapkan kalimat yang kotor, hati kita masih kosong, tangan kita masih suka mengerjakan hal-hal yang kotor, pikiran kita pun terkadang masih kotor. Jadi pantas kalau doa Nabi Sulaiman itu belum mempan sama kita. Jadi zikirnya nggak tembus. Mulutnya berzikir, tapi di otak yang kebayang mobil baru, bukan mencari rasa Allah Al-Wahhab. Ini namanya jasad tanpa ruh. Terus minta kerajaan, tapi akhlak budak, su'ul adab namanya. Su'ul adab ke Allah. Karena Nabi Sulaiman sendiri minta kerajaan setelah minta ampun. Lah kita dosa jalan terus, sedekah pelit, tapi minta kerajaan. Begitu. Setelah itu zikir. Zikirin doa Nabi Sulaiman 1000 kali, 10.000 kali, target angkanya 40 hari, target lamanya. Tapi yang ditargetin hanya angka. Yang salah bukan 1000 kalinya, bukan 40 harinya, tapi bagaimana kita beradab dengan Allah pada saat meminta, kita beradab sama Allah pada saat kita berzikir. Begitu saudaraku. Dan dalam posisi seperti apa zikir dan doa kita itu bisa tembus? Ini yang mesti kita pahami dulu. Kita pahami kliknya gitu. Jadi gini saudaraku, yang kita fokuskan itu adalah adabnya kita sama Allah, bukan kepengennya kita. Jadi kita doa itu bukan ngatur Allah, tapi menyerahkan hasil akhirnya ke Allah. Dan tugas pokok kita adalah menyiapkan perangkat-perangkat rezekinya dulu nih. Rezeki itu kan mesti punya wadah. Kita siapkan dulu wadahnya. Kalau wadahnya air ya ember. Tapi kalau wadahnya rezeki bisa pekerjaan, bisa profesi. Karena rezeki itu bukan turun dari langit sekonyong-konyong, boom, turun dari langit. Tahu-tahu ada uang sekarung di kamar kita, kan bukan begitu konsepnya rezeki. Di luar sana masih banyak orang-orang yang berpikiran kalau menzikirkan doa Nabi Sulaiman itu tiba-tiba turun rezeki dari langit, tahu-tahu ada emas berlian di dalam kamar. Bukan begitu. Doa Nabi Sulaiman itu bukan mantra. Sekali lagi saudaraku, bukan mantra. Jadi manifestasi dari doa-doa dan zikiran itu adalah misalnya kita punya toko, tahu-tahu rame, tahu-tahu Allah menggerakkan hati pembeli ke tokonya kita. Kita punya bisnisan, tiba-tiba dipermudah yang tadinya banyak yang menghalangi. Kita tadinya ngojek, tahu-tahu banyak pelanggan, tahu-tahu ada dapat bisnis sampingan. Kita jadi petani, tahu-tahunya
panennya hasilnya bagus, subur, kebun tetangga lagi musim hama, tahu-tahu kita enggak. Itu manifestasi dari zikir dan doa. PNS tiba-tiba karirnya bagus di luar, melebihi yang karyawan tahu-taunya dapat promosi yang di luar prediksi dia, yang mungkin itu nggak akan terjadi secara akal. Itulah manifestasi dari zikiran dan doa. Jadi saudaraku semua, untuk mempersiapkan wadah rezeki itu kita mesti punya profesi. Jangan kita sebagai hanya tiduran di rumah terus berzikir tiba-tiba jatuh emas batangan dari langit. Bukan begitu. Jadi Allah akan menjawab doa-doa dan zikiran kita itu melalui ikhtiarnya kita. Artinya ikhtiar tetap kita jalankan. Walaupun kita lagi pengangguran, keluar dari rumah, cari informasi. Malam kita zikir, pagi kita duha, dapat rezeki sedikit. Keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Kita barengi dengan itu semua. Jadi sunnatullah tetap berlaku saudaraku. Hukum sebab akibat. Karena kita di dunia, bukan di sorga. Terakhir saudaraku, sebelum berzikir, berwudu, minta ke Allah. Ya Allah, terimalah wuduku. Sempurnakan wuduku ya Allah. Kemudian sholat sunat taubat. Persiapkan diri untuk duduk berzikir. Sebelum zikir, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tujuannya untuk mengendorkan saraf-saraf kita dulu. Usahakan tubuh kita serileks mungkin. Lupakan sejenak tadi pagi, tadi sore, tadi siang ada pertengkaran kecil di jalan, ada permasalahan kecil di tempat kerja, ada permasalahan kecil dengan saudara, ada permasalahan kecil dengan suami atau dengan istri. Fokuslah, niatkan kita hanya berduaan dengan Allah dan hati kita menyatu dengan Allah. Dan selanjutnya, saya tidak akan ikutan lagi karena itu kemesraan masing-masing kita dengan Rabb, dengan sifatullah yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, komen, dan share ke saudara kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.